dulu. Baik, saya share materi ya. Jadi kita masuk ke materi kelima, yaitu struktur portal ya. Baik, untuk materi struktur portal ini ya, saya kira salah satu juga yang penting ya di teknik sipil, di teknik industri ya, karena portal ini biasanya banyak digunakan di apalagi namanya ini pada bagian alat proses produksi ya. Ya, jadi ini contoh apalagi namanya penerapannya ya dengan adanya ilmu mekanika ini terhadap portal yang dimaksud, yang biasanya juga digunakan ya banyak ya untuk bangunan sipil ya, bangunan industri ya, arsitek. Nah, itu biasanya menggunakan struktur portal. Nah, khusus untuk industri kita akan sesuaikan dengan mata kuliah mekanika rekayasa. Baik. Jadi struktur portal atau rangka itu merupakan struktur yang terdiri dari batang-batang yang mampu menahan beban. Ya. Ada 3 gaya yang biasa bekerja pada struktur portal. Yang pertama itu gaya geser ya, atau shearing force atau shear force diagram ya. Kemudian ada gaya aksial ya. Gaya aksial itu gaya yang diakibatkan oleh kesengajaan ya, diberikan beban ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya aksial. Kemudian momen lentur, momen lentur akibat beban yang yang dihadapi oleh struktur portal tersebut. Ya. Yang kedua, struktur portal itu terdiri dari batang yang disambung secara kaku. Nah, dia biasanya berupa sambungan jepit. Ya, jadi dia berdiri begini ya, jadi sama dengan gapura itu ya, atau gerbang. Kalau kita masuk ke sebuah perumahan itu ada struktur portal seperti itu ya. Kadang juga biasanya digunakan pada konstruksi jembatan kalau di bangunan sipil. Kalau di industri itu biasanya di bagian produksi biasanya ya, ada di situ merek-mereknya atau apa, itu biasanya menggunakan struktur portal ya. Nah, struktur portal ini didefinisikan sebagai struktur yang terdiri dari sejumlah batang ya, yang dihubungkan bersama-sama dengan sambungan-sambungan. Jadi ada keterikatan satu sama lain. Nah, itu semuanya nanti jadi kaku ya. Ya, dia kaku. Dia akhirnya mampu menerima beban gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur. Nah, karena kekakuannya itu dia menerima gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur. Nah, itu yang kita harus catat, gaya yang bekerja pada struktur portal ya. Nah, contoh penggunaan portal, struktur portal ini yang umum ya, yang umum itu biasanya pada struktur bangunan gedung ya, kren jembatan, menara air ya, dan lain-lain ya. Kemudian analisis struktur portal sederhana statis tertentu itu tetap sama dengan analisis menggunakan konstruksi balok sederhana yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi sama saja ya. Jadi sigma gaya vertikal itu harus sama dengan 0. Yang kedua sigma gaya horizontal itu harus sama dengan 0. Dan sigma momen juga harus sama dengan 0. Nah, setelah semua komponen reaksi dari tumpuan itu diperoleh, jadi harus dihitung semua dulu. Nah, itu baru dapat ditentukan gaya gesernya, ya. Kemudian gaya aksialnya dan momen lentur pada setiap bagian struktur dengan menggunakan diagram benda bebas, ya, dan menggunakan persamaan keseimbangan statika. Nah, portal statis tertentu ini menggunakan 2 tumpuan, biasanya menggunakan tumpuan sendi dan roll. Kita coba masuk ke contoh kasus. Ya. Ini contoh kasus pertama. Hitung reaksi pada tumpuan portal akibat pembebanan yang diterima berupa beban titik. Ya, ini beban titik ini di ujung di titik E 1 kilonewton ya. Mana lagi ya? Beban titik dan beban terdistribusi merata. Ini ya, yang 2 kilonewton meter ya di titik B ke C. Kemudian A ini, titik A ini tumpuan sendi, dan F ini yang di bawah adalah tumpuan roll ya. Nah, panjang beban merata itu 6 meter,
ya. Kemudian beban titik itu berada pada ujung, ya, pada ujung overhang, ya. Ini istilahnya overhang. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita mau menghitung sigma momen A, ya. Sigma momen A di sini, ya. A ini yang di bawah, ya. Itu ada gaya 5 kN horizontal dengan RAH, ya. Coba kita lihat sigma momen A sama dengan 0. Jadi RV, ya, R vertikal F, ya, dikali 10. 10 itu jarak keseluruhan, dikurang 5 kali 3, ya. Coba saya ke atas sedikit, kelihatan, ya. Saya ini terlalu kecil, ya, ini, ya. 6 ditambah 4, 10, ya. Jadi RVF, ini, ya, RAV, ya, sama saja. Dikali 10, dikurang 5, dikali 3. Nah, 5 dari mana? Nah, ini 5 kilonewton. Dikali apa? Dikali 3 ini. Sebelah kanan 3 karena sesuai jarak di titik A, ya. Terus dikurang 2 kali 6 kali 3. Dari mana itu? 2 kali 6 kali 3. Nah, ini dikurang 2. Ini, ya, 2 kilonewton dikali 6 jaraknya dikali apa? Kali 3, setengah dari jarak. Jadi dikurang 2 dikali 6 dikali 3. Jadi dibagi setengah jarak. Karena kalau beban merata itu harus dibagi 2, dikali jarak keseluruhan dulu, terus dibagi 2. Dikurang 1 kali 2, 12, ya. Di mana dapat? Nah, ini 1 dikali 12. 6 ditambah 4 ditambah 2 itu sama dengan 12. Berarti jarak keseluruhan itu harus sama dengan 0. Fix, ya. Kita sudah dapat dari mana semua angka-angka ini. Nah, sekarang kita hitung. RVF dikali 10 dikurang 15 dikurang 36 dikurang 12 itu sama dengan 0. RVF 6/3 bagi 10 sama dengan 6,3 kilonewton arah ke atas. Ya. Sekarang kita menghitung gaya horizontal. Ya. Jadi RHA dikurang 5 sama dengan 0. Ya. RHA dikurang 5 sama dengan 0. Kita lihat, ini RAH arah ke kiri, ya, 5 kN arah ke dalam. Jadi ada arah keluar, ada arah ke dalam. Kenapa dikurang? Ya, karena berlawanan arah, ya. Nah, sehingga RHA itu pindah ruas menjadi 5 kN arah ke kiri, ya. Sekarang langkah ketiga, sigma momen F. Ya. Sigma momen F, RVA dikali 10, ya, dikurang RHA dikali 2, ya. Kita coba perhatikan sigma momen F ini, ya. Jadi terhadap tumpuan roll ini, ya. Berarti RHA dikali berapa tadi? Kali 2, ya. RVA kali 10, maaf, ya. RVA kali 10, ini, ya. Jarak keseluruhan. Kemudian RHA dikali 2. Nah, ini RHA, ini, ya, RHA dikali 2, jaraknya ini 2 meter, ya. Ininya, apalagi, kemudian ditambah 5 kali 5 dikurang 2 kali 6. 5 kali 5, mana 5 kali 5? 5 ini 5 kilonewton, ya. Dikali jarak 3 kali 3 tambah 2, 5, ya. Dikurang 2 kali 2, 2 kali 6, ya. 2 kali 6 kali 3 tambah 4. Dari mana? Ini 2, ini bukan merata. Dikali 6, ini, ya. Dibagi 2 lagi, berarti 3 ditambah 4 meter. Ya. Kenapa dibagi 2? Karena dia beban merata. Titik beratnya itu ada di tengah, ya. Makanya 6 ini dibagi 2, ya. Jadi 2 dikali 6 dikali 3 ditambah 4. Coba kita lihat. Betul, ya? Nah, ya, betul, ya? 2 kali 6 dikali 3 ditambah 4. Ditambah 1 kali 2. Dari mana dapat 1 dan 2? Nah, ini 1 kilonewton dikali ini di bawah 2 meter, ya. Jadi sama dengan 0. Betul, ya? Jadi kita sudah analisis semua angka-angka itu kita ketahui dari struktur portal. Didapat 67/10 sama dengan 6,7 kilo. Sekarang kita kontrol pemeriksaan hasil perhitungan, ya.
sigma F vertikal itu harus sama dengan 0. Ya. Jadi RVA ditambah RVF itu dikurang, jadi gaya-gaya vertikalnya yang dikurangkan. Ya. Jadi RVA ditambah RVF dikurang 2 kali 6 tambah 1. Nah ini ya. Dikurang 2, jadi RVA tambah RVF dikurang 2 kali 6 jaraknya. Ya, ditambah 1, ini 1 kilonewton. Ya. Ya, ditambah 1 kilo. Nah ini ya, 1. Sehingga 6,7 tambah 6,3 dikurang 12 ditambah 1 sama dengan 0. 13 sama dengan 13, nah, terbukti. Berarti dia terkontrol. Ya. Jadi begitu caranya menghitung reaksi-reaksi yang terjadi pada sebuah struktur portal. Ya. Saya masuk ke contoh kasus yang kedua. Ya. Nah, ini agak unik lagi karena dia punya portal itu agak miring ya. Miring, kemudian ada beban merata yang berada di bagian overhangnya. Kemudian ada beban merata yang tergantung ya di sebelah kanan di tepat di titik B. Kemudian ada beban titik yang di overhang pada titik H ya. Kemudian ada momen. Nah, ini sudah ditentukan. Ada momen di titik G itu 5 kN meter dan beban horizontal itu ya gaya horizontal 5 kN berlawanan arah dengan RAH. Jarak untuk masing-masing itu 22 meter ya di bawah. Kemudian jarak tinggi sebelah kiri juga 22 meter kecuali di sebelah kanan itu 3 meter ya untuk beban merata sebesar 1 kilonewton meter. Jadi ini agak unik ya karena dia beban meratanya ini tergantung ya. Oke, baik. Tapi jangan terkecoh ya dengan beban-beban seperti itu. Prinsip perhitungannya sama dengan contoh kasus yang pertama ya. Sekarang kita sigma F horizontal ya. Kita cari dulu sigma gaya horizontal. Jadi F1 kurang RHA ya. Dikurang Q1 ya. RHA itu F1 5 ya. F1 ini 5, ini tadi 5 kN, dianggap F1 ini dikurang Q1 kali 3. Q1 itu ini yang di atas 1 kN dikali 3 karena jaraknya 3 ke sana ya. Nah, ini maaf, ini yang tergantung ya. Nah, ini karena dia horizontal. Saya salah ya. Bukan yang 1 kN yang di atas, tapi 1 kN yang di sebelah kanan ini ya, yang 3 meter ya. Kita perhatikan jaraknya 3 meter. Kan? Jadi RH itu 5 kurang 1 kali 3 itu sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2 kN arah ke kiri. Sekarang kita mau mencari sigma momen A-nya. Ya, kita lihat di titik A. Berarti kita nanti menghitung dari titik B ke A ya. RVB ya betul ya atau RBV sama saja dikali 8 ini kan 2 4 kali berarti 8 ditambah Q2 kali 3 ini ya yang tergantung ini beban tergantung Q2 kali 3. Jadi ini yang di atas Q1 ini Q2. Kalau ini beban titik 5 kN F1 ini yang arah ke bawah F2 ya. Oke, paham ya? Oke, baik. Jadi Q3 kali 3 dikali ini di atas 1,5 ditambah 1. Ini dibagi 2 ini ya karena beban merata jadi 3 ini dibagi 2 1,5 ditambah 1 ya jaraknya ke bawah ini. Ya, karena ini kan 4 ya, 4 meter ada lebih 1 meter, makanya ditambah 1 ya. Dikurang F2 ini yang di atas 5 kN dikali 10. Nah, ini 8 tambah 2 jaraknya di bawah 2 meter ini kali 5 berarti 10 ya. Dikurang M ini yang memutar ya M dikurang Q1 dikali 2 kali 3. Q1 ini yang 1 kN paling atas sebelah kiri ya. Q1 kali 2 ini ya. 2 ini dibagi 2 lagi nih. 2-nya berarti 1 meter ditambah 2 meter menjadi 3 ya. Jadi Q2 kali 3 dikurang F1 ini 5 kN karena dia berlawanan arah ya. Berlawanan arah. Makanya dikurang F1 dikali 2 ya sama dengan 0. Nah, benar. Berarti analisa kita sudah benar ya. Kita sudah melihat angka-angka sesuai dengan beban-beban gaya ya. Nah, sekarang tinggal menghitung ya.
Kita menghitung, masukkan nilainya, didapat RVB dikali 8 tambah 7,5 dikurang 50 ya, dikurang 5 kurang 6 kurang 10 itu sama dengan 0. Sekarang RBV itu berapa? RVB itu sama dengan 63,5 per 8 dapat 7,94 kilonewton arah ke atas ya. Sekarang tadi sigma momen A, sekarang sigma momen B. Jadi sebaliknya. Jadi tadi kalau sigma momen A dari titik B ke A, sekarang dari titik A ke B, ya. Terbukti kan? Coba kita lihat. RVA dikali 8. Ini ya. RVA dikali 8 tambah RHA kali 1. Coba kita lihat di gambar. Ini gambarnya di atas ini agak sulit. Nah, ini kita melihat ke titik B, dari A ke titik B. Ya, ini ya. RVA dikali 8. Nah, ini. RPA dikali 8, 2, 8 ya, 4 kali ya. Ditambah 5 dikali berapa? Kali 2 ya. Ditambah atau dikurang? Tambah ya. Coba kita kembali. Ya, betul ya. Berarti ditambah RHA dikali 1 ya, RHA-nya ya. Oh, belum F-nya. Ini ya. RHA dikali 1, ini ada 1 di sini. Nah, ditambah 5 dikali 2 ya. Coba kita lihat. Apa betul analisa saya? Oh ya betul. F1 dikali 1. F1 itu 5 ya. Oh bukan 2 ya. Tapi dikali 1. Karena jarak 3 tadi sudah di sebelah kanan itu sudah 3. Berarti kurang 1 saja. 1 meter. Makanya dikali 1. Dikurang Q1 kali 2 kali 5. Kurang Q1 kali 2 kali 5. Mana dia? Nah, ini Q1 dikali 2. Ini jaraknya 2. Ya. Dikali 5. Ya. Dikali 5. 2 tambah 2 tambah 1. Berarti 5 ya. Oke. Sudah cocok. Ini agak sulit karena gambarnya di atas. Nah, ini ditambah M ya. Jadi ini tadi saya ulang. Siapa tahu masih bingung ini. Dari mana dapat itu Pak? Q1 kali 2, berarti 1 dikali 2, nah ini sudah benar ya. Nah, 5-nya dari mana? Dikali 5. Coba kita lihat. Ya, ini ya. Ini 1 dikali 2, cocok ya. Nah, sekarang kenapa dikali 5? Karena ini 2 ditambah 2, ini harus dibagi 2. 1, berarti 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Nah, cocok, berarti 2 kali 5 ya, karena dia arah ke kanan ya. Berarti ini cocok yang saya tanda biru. Ditambah momen, ya momen tadi itu berapa ya tadi ada di atas ya. Kemudian ditambah F2 kali 2. Kita lihat saja F2 kali 2. N ditambah F2 kali 2. Ini momen 5 kN tambah F2 ini 5 kN dikali 2 jarak di bawah. Cocok ya. Oke, berarti maaf belum bukan ini ya. Oh ini. Nah sekarang dikurang ini lagi ya. Dikurang Q3 kali 3 kali 1,5 ini ya yang saya tandai biru. Dikurang Q3 kali 3 kali 1,5. Mana Q3? Nah ini yang tergantung. Q3 kali 3 kali setengahnya. Setengah dari 3. Berarti 1,5 ya. Ya, berarti sudah cocok. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, tinggal masukkan nilai-nilainya ya. Nah, saya langsung saja ke bawah. RVA itu sama dengan minus ya. Karena tadi ini RVA kali 8 tambah 2 tambah 5 kurang 10 tambah 5 tambah 10 kurang 4,5. Nah, itu pindah ruas menjadi minus 7,5 per 8 sama dengan minus 0,94 kilonewton arah ke bawah. Sekarang kita kontrol hasil perhitungan ya. Jadi sigma gaya vertikal itu sama dengan 0. RVA tambah RVB kurang 1 kali 2 dikurang 5. Dari mana itu? 1 kali 2. Ini 1. Ini arah vertikal. Kita lihat dulu arah vertikal. Nah, ini 1 kilonewton ya. Dikali 2 ya. Nah, cocok ya. Jadi beban merata dikali 2. Ya, cocok ya. Dikurang 5. 5 itu, nah ini yang beban F2. Ini ya, 5 kilonewton arah ke bawah yang paling ujung, sebelah kanan ya.
Oke, sama dengan 0. Tinggal masukkan RVA tadi minus 0,94 ini ya, ditambah RVB 7,94 dikurang 2 dikurang 5, 7 kurang 7 sama dengan 0. Berarti terkontrol. Berarti konstruksi portalnya itu aman ya. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan portal 3 sendi? Ya, ada juga namanya portal 3 sendi. Jadi portal 3 sendi itu adalah struktur portal yang ada. Nah, ini merupakan lebih banyak dia statis tak tentu ya. Nah, jumlah komponennya itu reaksinya lebih dari 3 ya. Misal, jika portal ditumpu pada 2 buah sendi, itu masing-masing mempunyai 2 reaksi ya. Sehingga mempunyai total itu reaksi ada 4 ya. Dengan 4 buah reaksi ini dan hanya 3 persamaan keseimbangan. Ini tentunya tidak bisa diselesaikan ya. Karena tidak sesuai dengan konsep keseimbangan. Nah, ada teknisnya ya untuk bisa menyelesaikan persoalan seperti itu. Jadi untuk memperoleh jumlah persamaan sama dengan jumlah reaksi, itu tinggal ditambahkan 1 buah sendi pada portal di antara 2 tumpuan. Ya, itu cara untuk mensiasati ya perhitungannya. Jadi syarat utama bahwa sendi tambahan tersebut tidak terjadi momen atau ini sama dengan 0. Nah, itu dengan demikian diperoleh 1 persamaan tambahan untuk menyelesaikan 4 buah reaksi. Kita coba contoh kasus 3 ya. Cukup 1 contoh ya. Atau 2 nanti kita lihat. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini nanti dipotong ini ya. Jadi cari reaksi yang terjadi di tumpuan dari konstruksi portal 3 sendi berikut ini ya. Ini portalnya tingginya 8 meter ya. Sama ya. AB itu sama. Kemudian jarak masing-masing titik 2 meter 2 meter. Kemudian bebannya itu F1, F2, F3 8 kN, 16 kN dan 8 kN di titik S, D dan E. Ada gaya horizontal bekerja RAH dan RBH ya. Namanya juga portal ya, pasti dia ada gaya horizontal akibat beban angin ya. Belum lagi beban getaran atau gempa ya. Sekarang kita coba hitung portal 3 sendi ya. Jadi beda dengan portal yang tadi. Jadi sigma momen A sama dengan 0 ya. Sama dengan perhitungan 2 contoh kasus sebelumnya. Ya, saya kira enggak usah saya terlalu teliti ya. Kita cukup lihat saja jaraknya 8 sudah pasti ya. 8 ini 8 16 8 ini bebannya ini cocok ya. 8 16 8. Nah, itu tinggal dikali jarak-jaraknya ya. Jadi 8 kali 2 16 kali 4 kurang 8 kali 6 itu jarak. Dapat 128 per 8 sama dengan 16 kN arah ke atas. Itu sigma momen A. Sigma momen B sebaliknya. Berarti kita baca dari A ke B. Kalau A tadi dari B ke A ya. Jadi sigma momen B sama ya. Sama dapat 16 kN. Ini di RVB RVA sama 16 kN dikurang pasti sama dengan 0. Berarti aman. Nah, sekarang karena ini adalah portal 3 sendi, ini harus dipotong, dipisah-pisah dulu ya. Nah, jadi seakan-akan dipisah karena untuk mencari titik keseimbangan ya. Jadi untuk mencari reaksi horizontal RH dan RB, maka struktur portal 3 sendi ini dipisahkan menjadi 2 bagian, sebelah kiri S dan sebelah kanan S. Nah, ini contoh saja. Bisa saja Anda misalnya mulai dari E, D ya. Tapi taruhlah kita mulai dari S ya, kita mengikuti urutan ya. Jadi dipotong di titik S ya. Jadi 8 kN ini dibagi 2 ya. 8 tetap dengan angka yang sama, hanya portalnya yang dipotong. Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Ya, jadi syarat pada sendi tidak boleh mengalami momen, sehingga sigma momen S itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang potongan portal sebelah kiri ya. Jadi yang dipotong RHA dikali 8 ini ya, karena kita mau menghitung gaya-gaya ini ya. RHA di tinggi itu 8 dikurang ini ya RVA. Ini ya RVA dikali 2 karena jarak sampai ke titik sendi yang dipotong itu adalah 2 me. Nah, ini ya. Nah, jadi RHA dikali 8 ini ya dikurang RVA ini ya dikali 2 ya.
dapat ya. Nah, dapat RH dikali 8 dikurang 16 kali 2 itu sama dengan 0. Sehingga RH itu 4 kilonewton. Nah, itu sebelah kiri. Sekarang sebelah kanan. Sigma momen S kanan sama dengan 0. Berarti RHB dikali 8 ya. Karena jaraknya ini ya. RHB ya 2 4 6 8 ini ya. Kali 8 semua ke sana. Ya. Harus dihitung semua sama dengan RPB tadi. Mana dia? Ini kok agak sulit ini ya. Nah, terlalu dibawa dengan gambar. Dikurang RVB dikali 6. Ya, RVB itu dikali 6. Kita coba lihat. RVB ini ya, dikali 6. Jadi cuma sampai jarak sini. Karena dipotong di titik S. Ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Ya. Oke. Saya, ini kok lewat lagi nih. Ya, ini ya. Jadi kali 6 dikurang 16 kali 2. 16 kali 2 dari mana itu? 16 kali 2. Nah, ini 16 dari mana tadi? Lupa saya ya. 16. Oh, RVA. Maaf. RVA itu ini ya. Nah, dikurang 16 dikali 2 jaraknya dikurang 8 kali 4. 8 dari mana tadi? Nah, ini ya. Jarak 8 dikali 2 tambah 2 ya. Nah, dapat 8. Oh, 18 ini dari sini ya. Jadi 8 kali 18 ini 18 kilonewton ya. Bukan RVA, maaf. Oh, 16 ya. Ya, betul. 16 ini RPB ini 16 karena soalnya sama dengan RPB ya. Jadi di sini 16. Kita perjelas dulu gambarnya ya, yang sebelum dipotong berapa dia tadi? Ya betul ini 16 ya. Berarti 8 dikali 4 ya dikurang 16 kali 2 ya. Coba kita lihat. Ya, 16 kali 2 dikurang 8 kali 4. Sehingga RHB itu didapat sama dengan 0. Jadi begitu caranya ya. Cara menghitungnya ya. Nah, RHB diturunkan minus 32/8 sama dengan minus 4 kilonewton arah ke kiri. RHA dikurang RHB 4 dikurang 4 tadi sini ini ya karena minus berarti sama dengan 0 ya. Berarti konstruksi portal 3 sendinya aman. Saya kira untuk materi ini hari ini ya cukup sekian. Nanti Anda tinggal baca, ini saya share nanti di grup ya. Masuk tadi materi apa lagi namanya alat ukur alat bantunya. Nah ini soalnya ya soal tugas coba Anda kerjakan. Saya kira tidak sulit karena contohnya sudah ada ya. Ini hanya bentuk soalnya yang berbeda ya, ada 3 soal 4 malah ya. Saya minta Anda kerjakan saja 2 ya. 2 dari soal ini ya, karena ada 4 jadi masing-masing orang mengerjakan 2 saja dari soal ini ya. Kemudian dikirim lewat WA saya, lewat Japri ya, jangan lewat grup. Khawatirnya nanti di copy paste sama temannya, itu merugikan diri sendiri namanya. Ya baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk materi mekanika rekayasa ya. Di sini agak hujan jadi suara agak berisik ya. Di tempat saya hujan ini. Baik. Bagaimana Andi Rizky, Nur Faisal, Muhammad Ridwan, Asrul, Sri Mutiara barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak Rianto. Baik, kalau tidak ada saya akhiri ya. Coba dinyalakan dulu kameranya. Andi Rizky, Nur Faisal, Muhammad Ridwan, Muhammad Asrul ya. Tadi juga saya sudah menerima tugas 2 orang ya minggu lalu ya. Saya harap tugas-tugasnya dikeria ya karena ini penilaian juga. Jadi saya nanti jangan salahkan saya kalau misalnya nanti penilaiannya berbeda dengan teman-temannya ya. Nah ini biasa yang jadi kendala ini karena tidak ada tugas yang dikirim. Jadi semua tugas-tugas itu saya periksa dan saya bernilai ya.
Kecuali Anda minta hasilnya, ya saya akan kirimkan. Cuma ini kan Anda tidak minta ya. Oke, baik, saya save dulu. Tidak ada pertanyaannya, saya kira jelas ya. Di contoh soal, yang penting kita tahu menganalisis ya, melihat dengan teliti soal-soal tersebut, saya kira tidak susah ya. Karena soalnya penyelesaiannya jelas, jadi tidak susah ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.